Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai saat ini, yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus tafaqquh fiddin, ya, memperdalam urusan agama kita, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai yang Allah inginkan. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah selayaknya kita bersyukur agar kiranya Allah jaga nikmat tersebut. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita terus bisa ya mempelajari agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita terus bisa ya melaksanakan ilmu yang telah kita dapatkan. Sampailah kita pada kesempatan kali ini dalam suatu pembahasan yang penulis bawakan, yaitu babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Ya, suatu pembahasan tentang ya jenis-jenis daripada praktek sihir. Ya, kita telah sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwasannya sihir itu merupakan ya jimat-jimat ya ataupun bacaan-bacaan, doa-doa ya yang mana ini semua bisa ya mempengaruhi terhadap hati, demikian pula terhadap badan ya, yang dengannya seseorang bisa menjadi sakit, bahkan bisa membunuh, bahkan bisa memisahkan seorang laki-laki dengan pasangannya. Jadi sihir itu, kata mu'allif, memiliki jenis-jenis. Ya, kita akan bacakan pada kesempatan ini ya dalil yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tema kita pada kesempatan kali ini. Qala Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala haddatsana Qatanu ibnu Qubaisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat-tarak wat-tiyarah minal jibt. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-iyafah wat-tarak wat-tiyarah ini semua termasuk kepada al-jibt. Ya, al-jibt sebagaimana telah kita sebutkan termasuk perbuatan ya sihir. Qala Auf, ya, Auf pun berkata mentafsirkan ya ucapan-ucapan tadi, al-iyafah jazru at-tayr. Ya, al-iyafah adalah jazru at-tayr, menerbangkan burung. Ya. Kemudian at-tarku al-khattu yakhuttu bil ard. Ya, al-khattu itu menggaris ya garis di bumi. Ya, ini juga termasuk sihir. Ya. Wal jibtu qala al-Hasan ranatus syaitan. Al-jibtu itu juga kata Al-Hasan adalah suara daripada asy-syaitan. Isnaduhu jayyid. Ya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini di dalam athar ini disebutkan ada 3 perkara yang termasuk ke dalam perbuatan sihir. Ya. Yang pertama disebut al-iyafah, yaitu menerbangkan ya burung. Ya. Kemudian yang berikutnya at-tarku, yang menggaris-garis di bumi, ya, membuat garis, ya, meramal. Demikian pula at-tiarah, ya, tatayyur juga termasuk bagian daripada al-jibtu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faidah dari hadis Nabi yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, tahrimu iddi'ai ilmil ghaib li'annahu yunafit tauhid. Ya, keharaman ya mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Ya, ini dilarang. Seseorang mengaku mengetahui ilmu ghaib, ilmu yang sesuatu yang tidak diketahui. Ya, misalnya apa yang akan terjadi 1 pekan yang akan datang. Ya, ketika ada seseorang yang mengetahui ya ilmu ghaib, maka ini ya sesuatu yang menyelisihi ketauhidan. Ketahuilah bahwasannya ilmu ghaib itu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Tidak ada yang mengetahui ya ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ramalan-ramalan ya, demikian pula tatayyur ya, menganggap sial ya, demikian pula menerbangkan burung ya, untuk mengetahui ya perkara baik dan perkara buruk. Ini semua adalah bentuk mencari-cari ilmu gaib. Ya, dan ini semua adalah praktek yang terlarang. Kemudian yang berikutnya tahrimut tiarah li'annaha tunafit tauhid wa kamaluhu. Sudah kita jelaskan bahwasanya tatayyur ya, menganggap sial ya, ketika misalnya melihat sesuatu kemudian dia beranggap ini adalah suatu yang pertanda tidak baik, ya ini menafikan ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Ya, maka ini juga suatu yang dilarang. Ya. Ketahuilah ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Kaum muslimin, kita sambung lagi pembahasan kita dalam tema yaitu jenis daripada sihir. Kali ini kita akan membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari sebagian daripada sihir. Zada ma zada, semakin dia mempelajari ilmu nujum itu, maka akan semakin bertambah pula kesesatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya ilmu nujum itu, kata para ulama, terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu at-ta'thir, dan yang kedua ilmu at-taisir. Ilmu at-ta'thir maksudnya adalah bintang-bintang ya, nujum ataupun bintang-bintang itu memberikan dampak ya, memberikan pengaruh terhadap suatu kejadian. Ya, artinya seseorang berusaha memahami ya dengan melihat bintang ini dan itu, kemudian dia meramalkan akan terjadi ini dan itu. Ya, ini terlarang. Ini tidak boleh. Ya. Dan ilmu yang satu lagi berkaitan dengan bintang-bintang ini ada ilmu at-taisir. Ya, menjadikan itu sebuah tanda. Ya, bintang-bintang itu hanya dijadikan tanda.
Sedangkan apa yang akan terjadi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada kaitannya dengan perkara yang akan terjadi. Ya, hanya digunakan untuk melihat tanda-tanda saja. Ya, bukan bintang itu yang mempengaruhi suatu kejadian. Ya. Jadi larangan di dalam hadis ini yang mempelajari ilmu nujum, ya, dia telah mempelajari ilmu sihir, artinya orang yang mempelajari ilmu taksir. Ya, bahwasannya sebagian bintang itu apabila muncul, ya misalnya ini bisa mempengaruhi seseorang misalnya. Ya, akan berpengaruh terhadap ini dan itu. Memberikan efek ini dan itu. Itu yang terlarang. Ya, adapun sebagai pertanda saja, ya dijadikan nujum itu bintang-bintang sebagai tanda saja, sebagai alamat, ya itu tidaklah tercela. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ya hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu nujum, ya yang mana ilmu nujum ini ya yang kaitannya tentang taksir, memberikan efek, yang memberikan dampak, ya, dan seterusnya, itu adalah perbuatan yang terlarang. Ya kita diperingatkan dari hal tersebut. Iya, tidak boleh. Kemudian kita akan mengambil beberapa faedah daripada hadis ini. Tahrimut tanjim alladhi huwal ikhbar anil mustaqbal i'timadan ala ahwalin nujum. Ya. Keharaman ilmu tanjim tadi, ya, ilmu perbintangan tadi, yang mana dengan yang mempelajari ilmu tersebut dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi dengan bergantung kepada keadaan daripada bintang-bintang tersebut. Li'annahum min iddi'ai ilmil ghaib. Kenapa itu dilarang? Karena dia ya termasuk ilmu yang mana seseorang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Jadi di situ dia letak ya larangannya. Kemudian yang berikutnya annat tanjim min anwa'is sihir al-munafi lit tauhid. Ya, ilmu tanjim tadi yang telah kita bahas tadi itu termasuk daripada jenis-jenis perbuatan sihir yang terlarang yang menafikan ketauhidan. Ya, menafikan ketauhidan. Kemudian yang berikutnya annahu kullama zada ta'allumuhu aw ta'allumuhu lit-tanjim zada ta'allumuhu lis-sihr. Ya, bahwasannya semakin seseorang memperdalam ilmu ini, ya, maka akan otomatis dia akan memperdalam ya ilmu sihir dan akan memperdalam kesesatannya. Ini menunjukkan kepada kita bahaya ilmu tanjim tadi ya. Ilmu meramal ya hari-hari yang akan datang dengan melihat ya perkara yang ada di atas langit. Ya, tidak bisa, tidak boleh, tidak ada kaitannya ya yang terjadi di langit ya itu dengan kejadian-kejadian yang akan datang ya. Seperti misalnya bulan purnama ya akan ya terjadi misalnya akan lahir misalnya seorang bayi begini dan begitu. Ya ini tidak ada kaitannya. Ya. Itu merupakan ilmu tanjim yang terlarang. Ya meramal kejadian-kejadian yang akan datang ya dengan melihat ya bintang-bintang itu adalah hal yang terlarang. Ya. Adapun kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan bintang-bintang itu dengan tujuan yang mulia, ya sebagai hiasan di langit. Demikian pula sebagai ya alamat ya untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan. Demikian pula tujuannya diciptakan bintang itu untuk senjata melempar jin. Ya, tidak dijadikan ya bintang-bintang itu untuk meramal sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oleh karenanya jangan mencari ya ataupun jangan menjadikan hal tersebut
untuk mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Perkara-perkara gaib itu ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis sihir. Walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah, dari riwayat An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara." Ya. Wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat buhul-buhul, kemudian dia tiupkan buhul-buhul tersebut dengan tiupan, ya, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan barang siapa yang melakukan praktek sihir, dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an nukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan gantungkan dia kepada sesuatu itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jenis daripada sihir itu dan hukumnya, untuk mengingatkan umatnya dari praktek itu. Ya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat buhul-buhul tali, ya, kemudian dia tiup dengan tiupan yang bercampur dengan ludah, maka pada waktu itu dia telah melakukan perbuatan sihir. Ya. Kemudian waman sahara faqada asyrak, dan orang yang berbuat sihir itu pada waktu itu sebenarnya dia telah berbuat, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa syai'an nukila ilaih, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah tinggalkan dia bergantung kepada sesuatu itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dijelaskan di dalam hadis ini larangan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dan itu merupakan larangan keras dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan membuat buhul-buhul, ya, kemudian meniupkannya, ya, dengan tujuan tentunya untuk perkara-perkara, ya, seperti menyakiti orang lain, ya, membuat seseorang merasa terganggu dan seterusnya. Barang siapa yang telah melakukan perbuatan itu, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dan orang-orang yang bergantung kepada sesuatu, ya, akan diserahkan urusannya kepada sesuatu itu. Allah berlepas diri darinya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, bayanu nau'in min anwa'is sihir wa huwa ma kana biwasitatil aqdi awil uqadi wan nafathi. Ya. Disebutkan dalam hadis ini jenis daripada jenis-jenis perbuatan sihir. Ya, di antaranya adalah dengan wasilah buhul-buhul dan juga tiupan-tiupan. Ya, karena itu bisa mempengaruhi, ya, bisa merusak, ya, bisa membuat orang sakit, ya, dan itu hak. Ya, yang demikian itu hak. Ya. Artinya sihir itu memang benar adanya, bisa menyakiti seseorang, ya, dampaknya ada, dan itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya izin dalam hal ini izin kauni, ya. Allah izinkan itu terjadi, namun bukan berarti Allah menyukainya, ya, kecuali
ya izin syar'i. Izin syar'i adalah Allah izinkan itu terjadi dan Allah menyukai hal tersebut. Adapun izin kauni, ya itu Allah ya belum tentu menyukai perbuatan tersebut. Ya, seperti sihir itu tadi. Memang Allah izinkan itu terjadi, bisa memberikan dampak. Ya. Orang yang melakukan perbuatan sihir, ya dengan tujuan membuat orang sakit, itu memang benar adanya bisa seseorang itu ya berbuat hal yang demikian dan sakit orang tersebut atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya an-sihra syirkun li'annahu isti'anatun bisyayatin. Bahwasanya sihir ini termasuk perbuatan kesyirikan. Karena apa? Karena di dalam prakteknya orang yang melakukan perbuatan sihir ini dia bekerja sama kepada syaitan. Ya. Dan syaitan tidak mau melaksanakan tugasnya sampai orang yang minta tolong kepadanya itu mau melaksanakan apa yang dia inginkan. Ya, mematuhi apa yang dia mau. Ya, seperti misalnya merendahkan agama Islam ini, ya, meninggalkan ibadah dan seterusnya. Apabila itu dilakukan oleh seseorang, maka syaitan pun ya, bisa melancarkan apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, oleh karenanya perbuatan sihir itu ya terlarang dan termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, karena dia meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya anna man i'tamada ala ghairillahi khadhalahu Allah wa adzallahu. Ya. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan tinggalkan dia, Allah tidak pedulikan dia, bahkan Allah akan rendahkan dia. Ya. Orang yang bergantung kepada selain Allah dia akan sengsara. Karena semua selain Allah adalah makhluk yang lemah. Bertawakallah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkanlah diri kita ini, jiwa kita ini, harapan kita kepada zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu kita. Ya. Oleh karenanya kuatkanlah sandaran kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah. Apabila seseorang bersandar kepada selain Allah, Allah akan tinggalkan orang tersebut. Dia akan bergantung kepada sesuatu yang dia minta bersandar kepadanya dan itu pasti lemah. Ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kita bisa menjaga ya akidah kita sampai kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah yang sahihah, yang benar, yang lurus, yang jauh dari perbuatan kesyirikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.